101.8. Welcome to G Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Genius, kembali lagi di G Podcast, podcast terbaik yang ada di Radio Genius FM. Oke, episode kali ini aku akan memimpin sendiri ya. Kali ini aku akan ngobrol dengan salah satu koordinator divisi yang ada di kepengurusan Radio Genius FM, yaitu ada Khairul Huda. Halo. Iya. Panggilannya siapa? Huda ya? Aku panggilnya Huda. Huda, Iya. oke. Huda sekarang di divisi apa kalau boleh tahu? Kalau sekarang aku di divisi news ya, divisi yang bergerak di bidang jurnalistik. Jurnalistik. Gitu. Oke. News ya. Iya. Mudah ya kita pahami bahwasanya news adalah divisi yang berita gitu ya. Benar-benar. Pasti nggak bakalan jauh dari berita gitu ya. Ya. Oke, sejauh ini selama kepengurusanmu gitu ya, selama kamu menjabat menjadi koordinator di divisi news, ada nggak sih kesulitan selama kamu mencari berita? Itu pasti ada sih. Kesulitan berita ya, terutama kan kita di UKM radio ya. Betul. Yang bergerak di kampus gitu. Biasanya itu berita-berita di kampus itu emang agak sulit dicari gitu. Biasanya kan kalau apalagi di awal-awal tahun atau di akhir-akhir tahun itu biasanya udah mulai LPJ-an atau masih rapat kerja bahas proker. Nah itu bakal kesulitan gitu nyari bahan berita gitu. Oke. Tapi kalau selama ini pastinya kan sudah banyak kegiatan, Iya. sudah banyak event-event yang baik yang ada di kampus atau mungkin ada di luar kampus yang sudah kamu liput gitu ya. Oke. Itu maksudku. Oh, kalau itu kesulitannya pasti ada aja ya, terutama yang di lapangan gitu. Kalau liputan itu entah ada orang lain yang tiba-tiba lewat gitu atau masalah-masalah teknis gitu ya. Iya. Terus kalau berita-berita kayak gitu biasanya lebih sulitnya itu nyari informasi lengkapnya gitu. Terutama ke berita-berita official kampus ya, maksudnya yang melibatkan petinggi-petinggi kampus gitu, misalnya kayak rektor, terus WR3, WR123 gitu. Itu memang bakal sulit banget buat nemuin karena biasanya informasi yang utama itu langsung dari mereka. Oke. Kita langsung ke sumber informasi. Nah, bener banget. Ke sumber yang itu membuat kebijakan sama Pak Rektor gitu. Jadi sumbernya langsung terpercaya gitu. Itulah salah satu output dari kita di Radio Genius FM. Betul Benar banget. sekali. Oke, Huda. Iya. Bicara soal news ya. Bicara soal news. Sebenarnya di dalam lingkup jurnalistik, Oke. terutama di Radio Genius FM, itu tuh kita kan nggak hanya sekedar liputan gitu ya, Iya. tapi ada output yang namanya juga berita. Bener-bener. Gimana sih cara pengolahan berita yang dari liputan tadi hingga sampai menjadi berita yang dapat dibaca oleh semua orang? Oke. Kalau cara mengubah dari liputan ke beritanya ya. Nah, itu yang biasanya aku tanyakan ke teman-temanku, ke anggota-anggotaku. Kalian berita butuh apa sih gitu. Jadi mereka butuhnya mungkin foto dokumentasi, itu udah pasti ada. Terus juga informasi apa aja sih gitu, 5W1H basicnya seperti itu. Mungkin kalau perlu informasi wawancara juga boleh gitu. Nah, otomatis ada wawancara, ada 5W1H sama dokumentasi. Nah, inilah yang kita cari ketika liputan gitu. Jadi selama liputan kita selain mendapatkan fakta dan juga informasi-informasi dari lapangan, kita juga dapatkan apa yang diperlukan selama pengolahan berita itu. Jadi langsung include dua gitu. Kayak gitu. Sekaligus gitu ya, sekalian gitu ya. Benar-benar. Kalau tahun ini banyak nggak sih berita yang sudah kamu liput? Berita ya atau event Event yang sudah kamu liput? lumayan banyak. Kemarin aku sempat ngerekap selama Oktober kepengurusan 10, ya. berarti 10 bulan ini itu kurang lebih sudah 40 acara. 40 acara yang sudah diliput. Keren lebih sekali. sudah Tepuk tangan 40 dulu. acara. Tepuk tangan pelan-pelan ya. Ya, gitu. Oke, itu tadi ya. Maksudnya pasti ada jatuh bangunnya menjadi seorang jurnalis, menjadi seorang wartawan untuk mencari berita-berita yang ada di kampus ya, sekalipun hanya sekedar berita yang ada di kampus gitu ya. Tapi struggle-nya itu loh. Perjuangan itu yang harus kita hargai. Benar. Oke. But selain kamu di divisi news ya. Iya. Kesibukan kamu selain di radio apa? Kesibukan aku belakangan ini ya, mulai dari semester ini aku mulai tergabung di salah satu asisten lab. Asisten lab ya, Iya. yang ada di Jurusanku, yang ada di jurusan itu lab
laboratorium psikologi. Oke, dari ini salah satu mahasiswa psikologi ya. Mungkin Yes. mahasiswa terbaik ya yang ada di Waduh, enggak juga dong. Aminin dong. Amin ya, amin. Cuman Iya. saya nggak mau setinggi itu juga gitu. Gitu. Oke. Oke, berarti kesibukannya selain di radio juga di laboratorium gitu ya? Yes, benar-benar. Menjadi asisten laboratorium. Emang kerjanya ngapain sih? Kerjanya ngapain? Oke, nah asisten lab itu posisinya sama kayak dosen. Oke. Gitu. Jadi kita yang Udah setara sama dosen juga, gila. Maksudnya menjembatani gitu antara kebutuhan mahasiswa dan juga kebutuhan para dosen. Gitu. Jadi dari dosen mau melakukan apa nih gitu selama satu semester RPS mereka ngapain gitu. Mungkin praktikum kita menyiapkan alat tes seperti itu. Terus kalau dari labnya sendiri ya itu kerjanya itu ngapain aja sih. Kalau labnya sendiri kita biasanya udah membuka layanan gitu. Jadi ada layanan psikotesnya ada minat bakat, IQ gitu, apapun lah gitu. Terus ada juga konseling. Nah konselingnya ini layanannya gratis untuk mahasiswa Win1. Nice, ini nih Sobat Genius buat kamu ya pendengar G Podcast ya, baik di YouTube, Noise maupun di Spotify. Iya. Kamu bisa menghubungi pihak laboratorium psikologi ya. bener-bener. Boleh kasih kontaknya nggak sih? Kontaknya boleh, aku ada nih. Dibacakan coba. Kontaknya ya, sebentar, aku carikan dulu. Ini menjadi salah satu fasilitas yang ada di kampus ya teman-teman yes, mahasiswa benar-benar. Win1, terutama bagi kamu yang ingin berkeluh kesah atau mungkin mau curhat atau mungkin menyelesaikan masalah, bisa terbantu atau mungkin bisa dibantu di layanan psikologi yang ada di Win1 Tulungagung. Betul banget. Bisa menghubungi nomor di Nomornya sebentar, aku carikan ya. Aduh, aku bingung nih ngeliat nomor di mana. Nah, nomornya bisa teman-teman catat ya. 0852 3610 1439. Oke, Gitu. thank you udah. Yes. Berarti di lab terutama kegiatannya yaitu di praktikum dan juga pelayanan psikologi Yes, ya. Oke. benar-benar. Nah, yang ingin aku soroti adalah Apa tuh? di tengah kesibukan kamu yang ada di lab dan juga di radio, apalagi radio kan job deskmu ini kan merupakan aktivitas yang tidak bisa ditinggal atau mungkin tidak bisa disambi gitu ya. Yes. Harus turun lapangan. Juga demikian dengan yang ada di lab. Cara kamu bagi waktu gimana? Cara aku bagi waktu. Nah, biasanya aku bagi waktu sama anggotaku gitu. Jadi biasanya misalnya aku lagi nggak bisa, aku tanyakan ke anggotaku, siapa nih yang bisa liputan acara ini gitu. Ataupun begitu juga dengan anggota-anggotaku. Jadi kita saling backup satu sama lain gitu. Jadi tugas-tugas tetap berjalan tanpa mengganggu aktivitas kita gitu. Pun begitu ketika di lab gitu. Ketika di lab misalnya emang ini bisa aku tinggal dulu, aku bakal bantu yang ada di radio gitu. Pun ketika di radio lagi senggang, aku coba bantu yang ada di lab gitu. Jadi semuanya bukan masalah prioritas ya, tapi masalah kita bisa bagi waktu atau enggak. Oke. Gitu dia. Bagus sekali. Nice. Thank you udah. Ya. Sepertinya kita udah cukup panjang ya mengobrolkan terkait dengan ini. Iya. Terima kasih atas waktunya. Dan Sobat Genius jangan lupa terus dengerin podcast kita di YouTube kita. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepoin episode G Podcast lainnya hanya di Noise dan Spotify Podcast Genius FM.